Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas untuk kelebihan dan kekurangan yang ada di PPS Pro 7M22 ini. Jadi sebelum mengikuti dari reviewku keseluruhan, sekarang mungkin di video ini kita akan review lebih detail lagi ya gengs. Oke, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Oke, yang pertama dari segi tampilan. Dari segi tampilan di speaker PPS Polytron seri terbaru ini tidak ada yang diragukan lagi. Memang karena menurut kita kiblatnya dia ke arah JBL, jadi tampilannya juga oke banget. Dari segi proteksinya, dari segi bentuknya, dari segi quality controlnya oke banget. Jadi data tampilan samping-sampingnya ini, apalagi ada variasi tambahan tulisan Basoke yang sudah disertai lampu juga, menjadikan speaker ini makin kelihatan keren guys. Dengan yang karakter yang kuat dari Polytron yaitu Basoke atau XBR, dengan perpaduan yang kekinian ditambah dengan lampu seperti itu menjadikan speaker ini kelihatan mewah. Jadi mewah juga berkarakter juga. Jadi pilihan dari Polytron kali ini cukup tepat. Tampilan yang bagus dengan perpaduan karakter yang kuat menjadikan speaker ini makin kuat, makin mewah juga. Jadi tak heran untuk harga yang dibanderol juga lumayan oke di speaker ini. Tapi cukuplah untuk kalian dapatkan speaker dengan tampilan yang sebagus ini gengs, dengan fitur dan input output yang cukup oke juga ya, karena memang tampilan selera sih. Tapi menurut kita yang kita bahas kali ini, tampilan di PPS seri terbaru ini cukup oke dan cukup menawan gengs. Jadi no debat, untuk segi tampilan kita patut acungi jempol untuk speaker ini. Head speakernya di sini juga tampilannya oke. Dari segi input outputnya, tombolnya udah terproteksi juga, dan yang pasti di sini ada peningkatan untuk tampilan displaynya yang cukup besar. Jadi menjadikan speaker ini ya untuk input outputnya makin oke. Terus segi tampilan belakangnya juga cukup rapi, cukup oke lah. Jadi menjadikan speaker ini terlihat seperti speaker ya profesional banget sih, tidak kelihatan untuk produk vokalnya. Jadi dia juga untuk keseluruhan oke banget. Dari segi packaging, segi tampilan kita tidak bisa debatkan lagi. Memang speaker ini cukup oke, cukup bagus, cukup menawan. Jadi kalau ditampilan di apapun itu, ditaruh manapun itu, tampilannya cukup oke banget gengs. Yang kedua, di sini sudah dilengkapi IPX4 atau waterproof. Jadi proteksi yang ada di speaker ini juga oke. Jadi dari segi input atau lubang-lubang di sini sudah dilengkapi dengan karet pelindung. Dari segi tombolnya pun juga sudah dilengkapi dengan karet pelindung. Jadinya kalau kalian memiliki speaker ini bisa dibawa kemana-mana aja geng. Jadi memang karena dia konsepnya waterproof, jadi kalau terkena percikan air atau kena rintikan air hujan, harusnya speaker ini lebih oke. Karena kita lihat semua detailnya cukup semuanya tertutup ya guys. Jadi ya hampir keseluruhan di sini sudah terlindungi atau terproteksi dengan karet pelindung yang ada di speaker ini. Ini waterproof, jadi kalau ada tetesan air, rintikan air masih oke. Kecuali memang dicelupin, kalau celupin memang tidak bisa, dia masih ada lubang-lubangnya ya gengs, seperti itu. Oke, yang ketiga di sini ada speaker yang digunakan di Party Max tipe PPS 7 Pro 22M ini. Dia memiliki 60 RMS dengan in speaker yang digunakan itu 7 inch gengs. Di sini menggunakan speaker 7 inch double woofer, yang mana di sini juga hasil suara yang ditampilkan sampai 60 RMS. Jadi double woofer 7 inch dilengkapi dengan juga tweeter dan middle, menjadikan output atau suara di speaker ini menghasilkan suara yang mantep dan bassnya juga menggelegar juga. Jadi dibanding speaker-speaker sebelumnya, 7 in yang ini cukup menggelegar. Nggak tahu bedanya di apa ya, mungkin dari speakernya juga udah yang beda gengs. Padahal untuk yang di double woofer ukuran 8 inci itu ada PPS tipe 8L22, tapi menurut kita suaranya kurang oke sih. Masih oke ini untuk dari segi bassnya dan hampir keseluruhan speaker yang dimainkan di speaker ini. Jadi kalau memang dia mengusung tema indoor dengan party mac atau portable system, speaker ini cukup banget mewakili output atau mewakili suara yang ingin kalian dengarkan di indoor, atau mau di semi outdoor juga masih bisa. Jadi kalau buat karaokean keluarga
acara RT atau acara pengajian, speaker ini cukup mumpuni untuk kalian miliki dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Yang keempat di sini ada fitur dan input di speaker PPS ini, gengs. Jadi speaker Party Max tipe Pro ini dilengkapi dengan beberapa input dan fitur-fitur yang cukup mumpuni untuk kalian gunakan untuk saat ini, dengan tampilan display yang besar, ada tampilan untuk digital equalizer juga, dan tak lupa dilengkapi dengan input-input yang juga cukup oke banget. Antara lain ada FM radio, ada aux, ada Bluetooth, USB, dan beberapa input line-in juga lainnya. Jadi cukup lumayan oke juga, geng. Apalagi di sini juga dilengkapi dengan bass speaker system yang menjadikan bass atau output bassnya itu makin kelihatan menggelegar banget ya, gengs. Dan tak hanya itu, speaker ini juga dilengkapi dengan animate LED dengan beberapa fitur. Jadi dari animate 1 sampai animate 7 itu bervariasi dari segi tampilan lampu atau hiasan atau putaran yang ditampilkan di speaker ini, atau mau di off-kin juga bisa dari nyalain lampunya, gengs. Dilengkapi dengan juga TWS atau True Wireless System, yang mana kalau kalian punya speaker dua seperti ini bisa dipairingkan atau dikonekkan jadi satu tanpa kabel yang harus nyerimpeti bahasanya atau agak ribet ya, gengs. Nah, untuk settingan tone di sini juga ada beberapa settingan dari treble, bass, echo. Di sini juga ada volume mic juga, dan tak lupa juga dilengkapi dengan fitur mic priority. Jadi kalau kalian suka acara keluarga, untuk acara MC ala-alaan, mic priority berguna banget. Jadi kita tidak usah setting-setting untuk volume dari musiknya akan turun sendiri. Kalau di bagian atas di sini dilengkapi dengan dua input mic, terus ada input untuk aux, di sini MMC juga, ada USB, dan juga dilengkapi dengan Type-C yang dilindungi dengan karet pelindung air. Yang kelima di sini ada data teknis, atau data teknis itu lebih ke perbateran dan frekuensi. Di sini ada untuk sumber daya. Jadi di sini ada dimensi, terus ada beratnya 8,9 kilo. Dengan imbansi speaker ada 4 ohm, daya audio maksimalnya 60 Watt RMS, frekuensi sampai 20 kHz, perbandingan sinyal terhadap SNL kurang dari 55 desibel. Di sini juga untuk perbandingan sinyal terhadap dengungnya itu ada lebih dari 55 desibel juga. Suhu operasi itu ada di 5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius ya, gengs. Terus ini ada radio frekuensinya. Di sini jangkauannya ada 87,5 sampai 108,0 MHz, dan kepekaan penerimaan ada lebih dari 15 UV untuk frekuensinya. Oke, kita lanjut di bagian masukannya. Di sini ada kepekaan terhadap line in atau aux in itu ada 700 mV RMS atau 10 kilo ohm. Terus untuk kepekaan mic in ada 17 mV RMS slash 7,5 kilo ohm. Di sini juga untuk bagian Bluetoothnya, di sini ada PPS Pro 7M22 versi Bluetooth versi 5.0. Terus password Bluetooth adalah. Terus bagian baterai di sini menggunakan jenis baterai yang lithium dengan kapasitas baterai 7.4 volts atau 4000 mAh ya. Harusnya 4000 sih, kelihatan kecil banget ya, gengs. Terus arus pengisian ada 5 volts atau 2 ampere. Terus untuk waktu pengisian ada 4 jam 30 menit dengan pengisian daya 5 volt 2 ampere. Terus bagian untuk perangkat multimedia terminal USB-nya pakai 2.0, atau untuk arus dan tegangan keluaran silahkan lihat pada pesawat sudah ada tertulis itu. Terus untuk terminal TFC card pull connect, jadi tinggal dimasukin aja, dia udah langsung connect di speakernya. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas kekurangan di speaker ini, gengs. Mungkin untuk kekurangannya kita akan rangkum dalam satu sesi aja. Jadi untuk kekurangan yang pertama di speaker ini yang kita sayangkan banget itu di bagian untuk chargernya. Jadi di sini sudah lengkapi dengan kabel aux dan juga kabel data Type-C, tetapi kita udah dapat kepala speakernya. Jadi ya kita kalau ngecas ya harus pakai tambahan mungkin kepala charger, atau mau pakai input pakai USB yang lain asalkan dengan frekuensi atau input yang pas, yaitu ada tegangan 2 ampere dan 5 volt kalau tidak salah.
Dan di sini juga cukup merepotkan juga karena ndak ada. Kalau untuk seri PPS sebelumnya dia pakai tegangan listrik langsung colokan, jadi lebih mudah. Mungkin kalau yang ini sistem charger ya lebih praktis sebenarnya, tetapi kalau untuk pakaian di rumahan agak susah ya, apalagi untuk yang memakai itu usianya agak ya mungkin usia 40 ke atas, agak lumayan repot banget. Kalau untuk yang kaum milenial sih masih oke kayak untuk menggunakan speaker atau sistem model charger seperti ini. Jadi dia cuman charger aja, nggak pakai input listrik. Ya, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk dari spesifikasinya pengecasannya di sini selama 4 jam 30 menit sih nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Tetapi dengan kapasitas baterai 4000 mAh harusnya kecil banget sih untuk sekelas speaker seperti ini, apalagi speaker dengan output dia 60 rms itu cukup lumayan kenceng kayak, apalagi juga lampu animated lamp-nya yang lumayan banyak. Seharusnya sih lebih dari itu. Mungkin ini salah ketik bisa jadi dari Polytronnya, atau memang kapasitas baterainya cukup 4000 mAh aja tetapi sistemnya lithium. Ya kita nggak tahu juga sih, tetapi kita juga udah coba untuk kekuatannya, untuk fullnya sih kita belum pernah nyoba ya, maksudnya untuk full music sama full buat karaoke. Tetapi untuk pemakaian standar speaker ini bisa bertahan sampai 2 harian. Jadi mau pakai suara kayak musik-musik sebentar gitu-gitu bertahan 2 harian, cukup lumayan awet juga sih menurut kita. Jadi buat acara-acara outdoor sih udah cocok banget. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di video kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan di speaker ini. Tapi dengan di harga 2 juta cukup worth it banget, kebanyakan lebih daripada kekurangannya. Mungkin itu aja yang kita sampaikan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam mencari referensi speaker. Follow juga Instagram kami di mediative.review.official, TikTok kita juga, dan Facebook kita juga guys. Nanti linksnya akan saya taruh di bagian deskripsi di bawah. Mau tolong di support untuk Facebooknya guys. Nanti kita akan juga banyak buat video di situ, sama TikToknya juga dan Instagramnya. Oke, sekian dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya.